Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Dikasih maaf ya. Bulan Ramadan jangan didenda. Maka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal ummahati fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan di Ramadan kita yang ketiga ini, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam amal saleh. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita sampai hari ini, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat dunia, nikmat iman dan Islam, nikmat berada di dalam ketaatan, dan nikmat selalu hadir dalam taman-taman syurga, yakni majelis ilmu. Allah Ta'ala berikan kesempatan dan kesempurnaan hingga kita bisa memahami agama dengan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh upaya kita, ikhtiar kita dalam membangun ketaatan kepada Allah. Semoga ini menjadi amal yang memberatkan timbangan amal kebaikan yang hisab, dengan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan semoga Allah menjadikan kita pribadi-pribadi bertakwa. Dan semoga kita semua dikumpulkan di syurga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk pembahasan kurang lebih selama 5 hari ini, dari hari Selasa sampai hari Sabtu ya, hari Ahad, jangan libur. Kita akan membahas fikih tohara dan fikih salat ya, fikih tohara dan fikih salat. Kita menggunakan beberapa rujukan kitab untuk membantu kita memahami pelajaran kita ini. Tapi sebelum kita mulai ibu-ibu, yang harus kita pahami bersama bahwasannya, mungkin dulu pernah saya singgung ya, dalam memahami agama ini sangat mudah sebenarnya. Kaidahnya telah dibuat oleh para ulama. Kaidah itu berarti konsep umum yang mendasari. Itu namanya kaidah. Kaidah itu berarti konsep umum yang mendasari, telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam salah satu ayatnya adalah firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ini konsepnya ya, konsep umum yang mendasari. Wa-qala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ibu yang batuk nggak apa-apa, bu, COVID ini udah nggak ada. Jadi nggak usah khawatir, sudah ada melawan COVID, terus sudah selesai. Yang penting yang harus dipikirkan itu bukan dipikirkan
Yang fokus kita belajar. Kalau urusan dunia itu minyak goreng sama tamak ini. Minyak goreng udah covid udah selesai. Jadi kalau batuk sebelahnya santai aja. Tapi batuk ya ditutup dulu. Tapi nggak ada covid, tenang aja ya. Ya insya Allah kita belajar sehat. Baik Ibu, Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apapun yang dibawa Nabi dan apapun yang didatangkan Rasul buat kita, maka terimalah, alhamdulillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka jauhilah diri kalian. Jadi ini konsep dasarnya itu ini. Dalam memahami agama itu pokoknya apa yang dibawa Nabi, terima. Apa yang dilarang Nabi, jauhkan diri kalian. Udah itu aja sederhana. Masalahnya, tidak semua manusia itu diberi petunjuk, diberi rizki yang sama. Ya, paham maksud saya? Misalnya sama-sama mondok aja di pondok pesantren. Tidak semua pesantren itu paham loh. Kayak ibu sekolah lah, sekolah umum. Ada yang pintar, ada yang biasa aja, ada yang dia nggak ngerti sama sekali tapi datang ke sekolah. Kalau nggak ada dia nggak ramai sekolahan, betul apa enggak? Jadi memang bikin ramai aja di sekolah. Jadi bikin ramai itu bikin senang gitu kan, ada kan teman-teman ibu itu kan di sekolah tuh pokoknya bikin ramai, dia nggak ngerti apa-apa belajar ya sampai di pondok juga sama. Ya sama kalau di kajian, Allah kasih rezeki masing-masing kepada kita itu berbeda-beda. Ada yang memang paham, ada yang memang setengah paham, ada yang nggak paham sama sekali. Datang duduk ngantuk tidur. Memang ada kan? Ya buktinya ibu bangun dari jam 3 dari setengah 4 sampai habis subuh nggak tidur, datang ke sini. Pas istirahatnya pas kajian. Wah, enak banget ya itu. Iya kan? Ya, ibu-ibu bangun jam 3 setengah 4 udah masak, ngapin ya kan? Nanti habis subuh ya nggak asal-asal masuk kerjaan rumah udah mau ngaji. Sampai di sini udah pas itu agak drop dikit ya kan? Sudah, jangan lupa baca doa bismillahirrahmanirrahim. Ojo itu tapi tak tinggal mulai loh, tak kompak-kompaki. Pak ini jalan aku ini. Kok di blok ini nggak boleh pulang misalnya. Makanya jangan yang belakang ini harus kita pahami bersama ya. Jadi kalaupun Allah udah Ta'ala itu sudah bawa, Allah udah kirimkan ini perintahnya, syariatnya dibawa oleh Nabi SAW, kita terima, tetapi dibagi tidak semua. Tapi saya berharap kepada Allah di waktu yang mustajab, waktu setiap detiknya diampuni dosa-dosa kita, diterima seluruh amal kita gitu ya. Maksudnya pahala dilipat gandakan gitu. Saya mohon kepada Allah semoga ini diterima dengan baik oleh ibu-ibu. Dan ibu ini kalau berbicara ini prakteknya belakangan ya. Artinya kalau saya berbicara fikih, teorinya dulu, materinya dulu, nanti baru praktek. Gitu ya. Pelan-pelan saja. Jadi gitu ya konsep pertama itu. Yang kedua, konsep yang kedua, ketika apa yang dibawa Nabi SAW itu diterima, dilarang oleh Nabi itu ditinggalkan. Dan ibu yang harus pahami ya, sahabat itu dalam mencerna apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi itu kan masing-masing. Paham ya? Paham ya? Tidak semua yang dilakukan Nabi SAW, maksudnya gini, tidak semua yang dilakukan sahabat itu adalah perintah Nabi, tapi dibenarkan oleh Nabi. Contoh misalnya, dan ini tidak dikatakan bid'ah. Bid'ah itu apa? Hukum yang baru. Nabi nggak mengerjakan, tapi Allah turunkan syariat ini melalui sahabat. Contoh misalnya, sholat sunnah syukur wudhu, pernah dengar? Belum. Sholat sunnah syukur wudhu ini bukan Nabi mengerjakan, tapi sahabat Bilal bin Rabah. Itu asbabul wurudnya ketika Nabi di malam hari didatangi Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu bahwasannya sandalnya Bilal bin Rabah itu sudah berada di surga. Sandalnya udah di surga, orangnya masih di dunia. Ya Rasulullah bingung lah, kok bisa sandalnya di sana, orangnya masih di sini. Kalau kita sandalnya mana? Kan diuji, boh nanti pernah tempat gosip, itu anjing juga pokoknya mampir ke pasarnya gosip, mau goyang gosip itu sandalnya. Kalau sandal Bilal bin Rabah itu setengah surga.
Kemudian Nabi habis subuh, salat subuh manggil itu Bilal. Bilal, tahan. Bilal, aku mau tanya sama kamu, apa sih yang kau kerjakan? Amal apa yang kau kerjakan sehingga Allah mengabarkan sandalmu sudah berada di surga? Apa sih yang kau kerjakan? Bilal bin Rabah, Masya Allah ya. Bukan langsung jumawa, gak kayak kita. Kalau kita diinformasikan yang surga langsung udah ngaji sunnah aja udah aku paling sunnah. Enggak, Bilal bin Rabah gak begitu. Ketika dikatakan dia malah beliau sebagai Rasul, tidaklah aku mengerjakan satu amal kecuali atas apa yang diperintahkan Allah dan engkau Rasul. Jadi Bilal bin Rabah itu tidak pernah melakukan satu amal yang tidak pernah dicontohkan Allah dan tidak pernah mengerjakan satu amal kecuali yang dicontohkan Allah dan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Allah. Rasul tidak pernah. Sekelas sahabat itu tidak ada. Cuman kata Bilal, hanya saja Rasul punya kebiasaan. Yakni aku setelah wudhu selalu mengerjakan sholat 2 rakaat, sekali di malam hari, sekali di siang hari. Itu Bilal bin Rabah. Jadi habis wudhu dia langsung 2 rakaat, sekali di malam hari, sekali di siang hari. Lalu ulama ahli fikih menyebut nama sholat itu sholat sunat syukur wudhu. Dan itu gak pernah Nabi ngerjakan. Ketika Bilal bin Rabah mengatakan aku sholat tidak pernah mengerjakan satu amal pun kecuali diperintahkan oleh Allah dan engkau mencontohkannya, engkau yang menyampaikannya, aku nggak pernah. Tapi kali ini ya Rasul, aku setelah wudhu sholat 2 rakaat, sekali di malam hari, sekali di siang. Apakah Nabi melarang? Enggak. Apakah kita berbuat bid'ah? Enggak. Berarti memang ada syariat-syariat yang Allah telah turunkan itu melalui lantaran sahabat. Paham ya Bu? Paham ya? Nah, jadi begini, dalam memahami agama ini, kita harus mengerti ibu-ibu, manusia yang paling beriman dan manusia yang paling benar amal solihnya siapa? Yang paling benar, paling sempurna siapa? Rasulullah SAW. Lah, pertanyaan yang kedua, siapakah orang-orang yang paling tahu Nabi Muhammad SAW itu beribadah? Sabar. Nah, jadi namanya manhaj. Manhaj itu namanya metode. Metode dalam memahami agama itu adalah bagaimana sahabat itu melihat Rasulullah beribadah. Paham ya? Paham ya? Saya ulangi. Jadi kita udah sepakat nih, sangat mudah kita, sangat rasional. Misalnya tadi, manusia yang paling sempurna beriman kepada amal soleh Nabi Muhammad SAW. Dan manusia yang paling tahu Rasul beribadah siapa? Pertama Ahlul Bait, keluarganya dulu, istri-istrinya, anak-anaknya gitu ya. Kemudian keluarga terdekat. Lalu sahabat-sahabat mulia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin." Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, maka atas kalian ikutilah petunjukku. Bukan sunnah itu maknanya sunnah, bukan dikerjakan berpahala, meninggalkan berdosa, bukan ya. Tapi ikutilah petunjukku. Ikutilah petunjukku dan petunjuknya Khalifah Rasyidin. Siapa Khalifah Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Paham itu? Berarti cara kita memahami agama ini adalah mengikuti pemahaman para sahabat. Paham ya? Dan sahabat pilihan yang lain. Setelah 4 ini ada Ibnu Umar. Jelas tapi ulama di kalangan sahabat itu sepakat itu di antara para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Umar itu ulama di kalangan sahabat. Ada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada Ibnu Umar putranya Umar bin Khattab. Ada Ibnu Abbas anak angkatnya Rasul sekaligus dia sepupunya Rasul. Itulah satu ulama-ulama di kalangan sahabat. Nanti ada sederet ulama yang lainnya. Tapi rata-rata yang banyak komentar urusan cara beribadah itu 4 sahabat. Umar, Ibunda Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Paham ya Bu ya? Lah, Ibu paham? Lah, terus bagaimana Ustaz kita mau mengetahui sahabat itu beribadah seperti Rasul? Paham ya? Bagaimana kita mau mengetahui bagaimana sahabat itu beribadah? Karena sahabat kan melihat Rasul langsung, paham? Maka lihatlah para tabi'in, generasi setelah sahabat. Ibu tak kasih standar pemahaman dulu ya, paham ya? Nggak langsung kitab nih, nanti kitabnya tak jelaskan.
Setelah tabi'in, generasi berikutnya tabi'ut wa tabi'in. Generasi setelah sahabat tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut wa tabi'in. Lah di antara tabi'in dan tabi'ut wa tabi'in ada 4 ulama mazhab. Paham Ibu? Paham ya? Jadi siapa tabi'in? Mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Lalu mereka beriman kepada sahabat, belajar dengan sahabat, jumpa dengan sahabat, namanya tabi'in. Paham ya Bu? Jadi kalau ada orang yang hidup di zaman sahabat, ada orang yang hidup di zaman Rasul, dia tidak ketemu Rasul, tidak sebut sahabat. Contoh Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di zaman Rasul, dia hidup di zaman Rasul. Dia ingin jadi sahabat, terhenti langkah kakinya karena ingin merawat dan menjaga ibunya yang sedang puasa dan sakit. Paham? Dia nggak jadi sahabat, jadinya tabi'in. Paham? Ibu paham ya? Nah, terus tabi'in adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasul tapi tidak ketemu Rasul, atau hidup di zaman para sahabat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan membersamai para sahabat, berguru dengan sahabat. Namanya siapa? Paham ya Bu? Nah setelah tabi'in, sahabat meninggal, ada generasi tabi'ut wa tabi'in. Siapa mereka? Inilah generasi ketiga. Tabi'ut wa tabi'in, mereka yang beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah, hidup di zamannya sahabat, ya hidup di zamannya sahabat, tapi nggak beriman dulu. Paham? Masuk Islamnya nanti setelah sahabat meninggal, gitu, paham? Dia baru kemudian belajar beriman dengan para tabi'in. Di antara tabi'in dan tabi'in ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, saya harus belajar lagi ya. Apakah dia disebut tabi'ut tabi'in? Karena ada khilafiyah Bu. Pertama tentang Imam Malik. Imam Malik ini sebenarnya menjadi patokan Imam Ghazali. Karena dia hidup di zaman tabi'in. Dia tabi'in junior. Dan dia punya julukan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah itu berarti imamnya di Masjid Nabawi, kota Madinah. Paham ya? Darul Hijrah itu berarti kota Madinah Nabawiyah. Dan dia adalah satu-satunya ulama terakhir di zaman tabi'in yang dia ahli hadis. Namanya Imam Malik. Paham? Nah, Imam Malik itu punya murid banyak. Termasuk Imam Hanafi itu pernah berguru kepada Imam Malik. Sekali dulu di majelisnya. Punya murid banyak, salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Paham? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu di zaman tabi'ut wa tabi'in. Ada yang mengatakan dia tabi'ut wa tabi'in atau tabi'ut wa tabi'in junior. Begitulah kurang lebih. Lalu Imam Syafi'i punya murid banyak. Ada Imam Al-Muzanni. Lalu punya murid yang cerdas, terkenal, ulama mazhab yang keempat. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa? Ahmad bin Hanbal atau mazhabnya Hanbali. Jadi mazhab itu ada 4. Mazhab itu ada 4. Hanafi atau Abu Hanifah, Maliki, Malikiyah, Syafi'i, Syafi'iyah. Jadi Maliki itu Imam Malik namanya. Pengikutnya Malikiyah. Imam Syafi'i, mazhab ketiga, pengikutnya Syafi'iyah. Paham? Imam mazhab keempat namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nama pengikutnya Hanabilah. Apa? Ibu paham ya? Kenapa harus saya jelaskan ini? Karena saya ingin membantah mereka-mereka yang mengatakan jangan bermadhab. Karena ada dalil, ada dai-dai mengatakan kita jangan ikut madhab. Loh, kalau jangan ikut madhab berarti kita ini merendahkan Imam Malik dong. Imam Malik itu tabi'in, berguru dengan tabi'in junior, senior. Sedangkan tabi'in senior itu muridnya sahabat. Paham Ibu ya? Ibu ingat nggak urutannya? Sahabat berarti muridnya Rasul. Sahabat gurunya para tabi'in. Paham ya? Sebagai besar gurunya para tabi'in. Tabi'in ini nanti menjadi gurunya para tabi'ut tabi'in. Paham ya Bu? Berarti di situ ada 4 ulama mazhab. Kalau ada orang yang mengatakan kita jangan ikut mazhab, itu ada. Yang dia melebeli dirinya dari sunnah, gak bermadzhab, justru kelihatan dia gak paham agama. Sekarang saya mau tanya, apakah kita berani menuduh Imam Malik, seorang tabi'in, Imam Darul Hijrah, punya kitab namanya Al-Muwatta, kitab hadis pertama kali Al-Muwatta yang masyhur, kita katakan dia itu gak alim, berani gak Bu? Masya Allah nih, kadang-kadang kita ini kok kurang berterima kasih kepada Allah ya. Manusia ini kok jangan bermadzhab, ini di luar sana kayak gitu.
Dan terus kalau dia nggak bermadhab, langsung belajar hadis Nabi. Dia belajar dari Sahih Bukhari, misalnya dari Sahih Muslim. Bu, tahu nggak? Imam Ahmad bin Hanbal punya kurang lebih 5.000 murid. Di antara 5.000 murid, itu salah satu muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya murid nanti, punya seangkatan Imam Muslim. Dan Imam Muslim itu Imam An-Nasai, Imam Nasai, Imam Turmidi, dan terus sampai ulama-ulama hadis. Berarti Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Paham? Ibu baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu kan nanti berguru kepada Imam Bukhari, kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Artinya itu, kalau ada orang yang mengatakan kita nggak usah bermadhab, kita belajar dari Sahih Bukhari Muslim. Nah, kita bodohnya. Ada Imam Bukhari berguru dengan siapa? Ahmad bin. Ibu nggak paham nggak maksud saya? Wis tanggap paham aja ya. Paham ya Bu? Nah, maksud saya begini Bu, kenapa saya ingin menyampaikan itu? Di hadapan kita ini ada dua kitab yang menjadi rujukan sebagian besar madhabnya kaum muslimin di Indonesia. Di Indonesia atau Asia, madhabnya Syafi'i. Paham? Paham ya Bu? Imam Syafi'i. Terus kalau madhabnya sebagian lagi penduduk orang Indonesia, madhabnya Hambali. Paham ya? Nah, saya bawa dua kitab ini, bahkan 3 dirujukan. Kalau madhab Hambali resmi menjadi madhabnya negeri-negeri Arab, Saudi Arabia, Makkah dan Madinah. Yang ibu pernah ke sana, kalau sholat ibu dengar itu basmalahnya disirkan, gitu kan? Bukan nggak baca loh ibu. Kalau Syafi'i basmalahnya dizahirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Syafi'i. Kalau Hambali, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu Hambali kayak gitu-gitu. Paham itu ya? Tipis perbedaannya. Maka kenapa saya bawa dua kitab ini? Tujuan saya menyampaikan tadi sebagai mukaddimah, biar ibu paham. Kita nggak bisa tidak bermadhab. Madhab itu apa Ustaz? Cara pandang memahami agama. Cara pandangnya Imam Syafi'i, cara pandangnya Hambali itu namanya madhab. Paham ya? Cara memandang dari cara memahami. Kalau manhaj itu adalah metode. Kalau madhab itu adalah cara kita berpijak. Cara kita ini bisa memahami agama. Harus bermadhab. Dan ke semua ulama madhab ini, utamanya ya Syafi'i dan Hambali, itu dengan dalil semua. Kita nggak boleh seumur Imam Syafi'i nggak berdalil. Ibu tahu nggak itu? 10 tahun sudah hafal Quran. Terus berguru Imam Malik, baru baca kitab Al-Muwatta sekali langsung hafal. Isinya berapa ribu hadis itu? Dihafal sama Imam Syafi'i. Paham ibu ya? Nanti Imam Ahmad bin Imam Syafi'i punya kitab terakhir, ada kaul qadim, kaul perkataan yang dulu, perkataan yang baru, di namanya kitab Al-Um. Nanti habis itu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i punya Imam Ahmad bin Hanbal, punya kitab namanya Musnad Imam Ahmad. Itu isinya ribuan hadis. Ibu paham maksud saya? Ustaz anggap paham. Jadi artisnya, kalau ada yang mengatakan, oh kita nggak usah bermadhab, dia berarti nggak paham. Nah kali ini saya akan menyampaikan tentang fikih toharoh, fikih sholat. Ini penting mas. Karena sholat seseorang itu nggak sah kalau toharohnya nggak benar. Bisa jadi selama ini kita ini masih berhadas. Saya udah pernah kasih clue kemarin. Bisa jadi selama ini mandi junub kita itu tidak sah. Bisa jadi. Pikirannya kan mandi junub itu yang penting keramasan, benar? Sejak kapan harus keramasan? Ampunan dulu, sejak kapan harus ampunan? Jadi makanya benar, coba benar kan? Katanya mbak-mbak sama ibu-ibu semua, betul nggak? Pemahamannya penting kalau mandi gede, mandi besar itu kudu keramasan, betul nggak? Betul nggak? Nah, itu salah. Dianggap satu paket lagi. Loh, kalau coba mandi junubnya gagal, batal misalnya nggak sah. Terus sholatnya gimana? Puasanya gimana? Terus hajinya gimana coba? Repot. Paham ya ibu? Nah, bisa jadi juga selama ini istinjanya kita membersihkan diri dari najisnya nggak benar juga. Apalagi mbak-mbak yang orangnya panikan gitu ya, orangnya panikan. Kalau di kamar mandi panikan, akan diri najisi. Ini harus hati-hati. Nah kali ini kita membuat 2 kitab, 3 kitab malah.
Kalau kita rujukannya adalah pertama Kifayatul Akhyar. Ini kitab Kifayatul Akhyar ini fi halli ghayatil ikhtisar yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Husani Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i. Ini kitab Madhab Syafi'i. Ini kitab kuning, Bu. Ini jilid 1 jilid 2 yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Kelasnya singkat saya ini dulu kalau belajar itu di Sanawiyah. Karena berarti SMP. Tapi ini di kampus S1 dipelajari. Jadi di pondok pesantren itu Sanawiyah, ya di kampus S1. Paham, Bu? Nah, satu lagi kitabnya Hambali. Macam-macam kitab Hambali, tapi saya pilih yang ini nih. Manhajis Salikin atau Syarhu Manhajis Salikin. Tulisannya Syekh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Salah satu gurunya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Terkenal ini. Disyarah oleh Al-Ustaz Dr. Sulaiman bin Abdillah Al-Musairi kitabnya. Ini kitab dulu semua ya. Ini kitab Hambali yang saya pilih, ringkas mudah dipahami. Nah, kita coba akan blend, kita akan gabung untuk memahami. Ini satu lagi, tadi saya mau beturin ke mobil kok salah ya. Maksudnya ambil itu. Satu lagi kitab Sahih Fiqih Sunnah. Mungkin bukan dengar Sahih Fiqih Sunnah ya. Itu mirip-mirip Sahih Fiqih Wanita, tapi Sahih Fiqih Sunnah dulu. Sahih Fiqih Sunnah tidak saya rekomendasi karena itu bukan untuk kapasitasnya pemula. Sahih Fiqih Sunnah ini yang sudah setara. Misalnya dia madhab Syafi'i udah paham, ada Hambali udah paham, baru belajar. Jadi udah kelas ilmunya pemahaman syariahnya sudah S1 lah. Kalau sudah S1, boleh baca Sahih Fiqih Sunnah. Makanya ibu nggak boleh sembarangan baca kitab, tanya guru nih. Paham ya? Paham ya, Bu? Soalnya ada ustaz juga ngisi Sahih Fiqih Sunnah, saya nggak paham. Tapi itu bukan makanan kita. Makanannya itu makanan para guru. Paham ya, Bu? Misalnya anak bayi. Masa anak bayi dikasih nasi goreng, Bu, susu, ya Bu, terus apa Bu yang di bubur apa jenis itu? Disebut namanya prominan di sini. Nasi bubur bayi ini konyek-konyeknya begini. Bubur tin, nasi tin. Jangan sebut prominan istri itu. Nah, kalau dikasih nasi goreng udah pas belum? Ya makanannya kita ibu-ibu itu baru tin. Jadi tidak usah yang buat cukup cantelkan kita madhabnya yang mana. Maka saya pilih ini utamanya rujukan kita Syafi'iyah dengan tidak meninggalkan Hambali. Jadi seperti ulama-ulama di Saudi yang terkenal misalnya yang sampai ke Indonesia banyak Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada Syekh banyak yang pernah kesini ya. Itu madhabnya Hambali. Mereka bermadhab atau misalnya ulama hadis yang hari ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, ayahnya dari Syekh Abdul Razak. Itu madhabnya Hambali semua. Pokoknya negeri Arab itu, ibu paham ya? Imam Masjidil Arab itu madhabnya kalau di Indonesia Syafi'i. Nah, ini mau kita bahas yang Syafi'i ya, tuh. Paham? Kita bahas Syafi'i. Nanti Hambali pun kita akan rujuk sehingga nanti ibu kalau ketemu sama orang yang berbeda, ibadahnya nggak gampang nyalahkan. Paham ini? Paham ya? Itu mungkin bid'ah gitu. Ketok bodohnya nanti. Paham itu maksud saya? Biar tidak gampang menyalahkan. Baik, kita masuk ya Bu. Kita masuk kitab Kifayatul Akhyar dulu. Kita akan bahas Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharati. Kitab Thaharah. Thaharah itu berarti bersuci. Thaharah itu fil lughati an-nadhafatu taqulu taharatu thawbi ay nadhafatuhu wa fi syar'i. Nah, ini. Jadi yang dikatakan Tohara itu maknanya secara bahasa an-nadhafatu. An-nadhafatu itu artinya kebersihan atau bersih. Nah, tohara itu maknanya bersuci. Nama lainnya adalah bersih. Taqulu taharatu thawbi. Dikatakan tohara itu adalah membersihkan pakaian. Membersihkan pakaian atau dalam kurung jasad. Jadi toharo itu lebih kepada membersihkan apa?
pakaian atau jasa. Jadi kalau kita berbicara toharo berarti membersihkan jasa, bersuci dari jasa kita. Paham ya Bu? Bukan berarti ini. Nanti Bu. Alhamdulillah. Tapi nanti bareng-bareng Bu ya. Bu maaf ya, saya itu mau datang. Saya pagi-pagi itu jam 7 pulang, kurang lebih dari Gunung Pati sampai sini itu sampai 1,5 jam. Jeep ya. Habis ini jam 8 tadi saya, 1 jam. Lama juga ya di sini, lama banget di sini. Baik, kita kembali. Itu makna toharo ya Bu, artinya apa? Bersuci atau bersih atau membersihkan dari membersihkan apa? Pakaian atau jasa. Sedangkan toharo dari sisi syar'i, pengertian syar'i ya. Toharo, tadi kan dari sisi bahasa. Sekarang toharo dari definisi dari menurut syar'i. Toharo definisi dari syar'inya apa? Ibaratu an raf'il hadathi an raf'il hadathi au izalati najasi au ma fi ma'nahima au ala suratihima kal ghusrati ats-tsaniyati wa thalathati wa al-sali masnu'ati wa tajadidul wudu'i wa tayammumi wa ghairi dzalik mimma la yarfa'u hadatsan wa la yazal dan seterusnya. Terjemahan dulu. Jadi toharo secara syar'i maknanya adalah mengangkat hadas atau membersihkan najis. Mengangkat hadas atau membersihkan najis. Jadi yang namanya toharo itu adalah mengangkat hadas atau membersihkan najis. Mengangkat hadas itu apa? Mengangkat hadas berarti apa? Menghilangkan. Mengangkat itu nama lainnya adalah menghilangkan hadas atau membersihkan najis. Dan atau makna keduanya atau apa saja yang terkandung di dalam keduanya. Dan atau apa saja terkandung di dalam keduanya. Ya. Jadi mengangkat najis, mengangkat hadas dan membersihkan najis atau apa saja yang terkandung di dalam keduanya. Maksudnya apa? Pokoknya namanya toharo itu ya kalau kamu membersihkan najis, mengangkat hadas atau menghilangkan hadas. Nanti akan saya simpulkan ya. Bu, saya kasih kesimpulan dulu. Kalau hadas itu berasal dari kita. Yang namanya hadas itu berasal dari kita. Itu namanya hadas. Itu berasal dari kita, internal. Paham ya? Tapi kalau najis itu bisa dari kita atau dari luar kita. Ulangin, kalau hadas itu dari kita, penyebabnya dari kita sendiri, internal kita. Kalau najis itu berasal dari apa? Dari luar atau dari kita. Dari luar itu misalnya kotoran binatang buas, kotoran orang. Kalau dari kita apa? Ya kotoran kita sendiri. Itu cara mudah memahaminya. Berarti kalau yang namanya hadas, kalau najis apa dari hadas ya? Hadas apa ya Bu? Dari diri sendiri. Kalau najis dari luar orang, dari luar itu bukan langsung orang lain ya Bu, dari luar pokoknya. Dan dari diri sendiri. Kurang lebih gitu Bu, untuk memahaminya gampang. Paham ya? Ini hadas, ini najis. Kalau hadas pasti dari diri sendiri. Kalau najis dari luar dan dari diri sendiri. Paham ya? Kalau hadas itu nggak berbentuk. Kalau najis pasti. Ibu paham? Nah, ini tak simpulkan biar gampang.
Kenapa kita harus bersuci Ibu? Karena kalau orang itu nggak suci dari najis dan hadas, sholatnya tidak diterima. Itu kenapa ini penting. Karena Nabi SAW bersabda, ini saya ambil dari kitab Syarhul Manhajis Salikin ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Bukhari, muttafaqun alaih. Nabi bersabda, la yuqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Wa fi riwayatin la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. La yuqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Tidaklah Allah akan menerima salat seseorang tanpa bersuci. Nah, suci ini toharoh. Toharoh tadi kan Bu, mengangkat hadas atau menghilangkan hadas dan membersihkan najis. Paham ya? Jadi sholat orang itu nggak akan terima kalau nggak bersih dari itu ini. Jadi kalau dia nggak bersih dari ini, pasti sholatnya nggak diterima. Oke, dia nggak bernajis, misalnya dia nggak bernajis, tapi dia masih berhadas, tetap sholatnya nggak diterima. Paham? Dia bersih dari hadas, misalnya dia masih berhadas. Saya ulangi ya. Oh ini. Tadi dia bersih dari hadas, tapi masih bernajis, sah nggak sholatnya? Baik. Sekarang dia bersih dari najis. Betul. Bersih dari najis tapi berhadas, sah nggak sholatnya? Atau dibalik lagi, dia bersih dari hadas, dia nggak berhadas, tapi kena najis, sah nggak sholatnya? Berarti harus bersih dua-duanya. Nggak bisa salah satunya aja. Paham itu maksud saya? Nah, itu penting. Maka ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam kitab Kifatul Akhyar, beliau langsung masuk kepada jenis pembersih dari hadas dan najis. Nah, sebelum ini ya Bu, ini jenis air kita akan bagi dulu ya menurut madzhab Hambali. Kita madzhab Hambali dulu. Yang kitab ini saya tidak gunakan. Yang kitabnya Sahih Sunnah saya gunakan. Di sini dijelaskan ibu-ibu bahwasanya tohara nau'an, bersuci itu terbagi dua. Bersuci itu terbagi dua. Ahaduhuma, satu adalah at-toharatu bil ma'. Bersuci dibagi dua. Pertama adalah bersuci dengan air, dan ini dasarnya. Bersuci dengan air. Paham ibu? Bersuci yang pertama dengan air. Dan masya Allah tabaraka rahman, di sini pun langsung kalau tadi madzhabnya Hambali bagi itu, dibagi, berarti membersihkan yang pertama dengan air, nanti membersihkan yang kedua nanti dengan debu. Nah, kalau di kitab ini Al-Imam Taqiyuddin langsung menolak ya, langsung menuju kepada air. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tahiru sab'an miyah. Nah, Bu, kali ini kita langsung masuk ya jenis-jenis air. Ya, berikut ini adalah air yang diperbolehkan untuk bersuci. Kita langsung membahas jenis bersuci yang pertama dengan air. Air itu ada 7. Berikutnya adalah air yang diperbolehkan untuk bersuci ada 7 menurut madzhab Syafi'i. Pertama, ma'us sama. Tabu'uniyahi. Pertama, ma'us sama, air langit. Berarti air hujan bisa dipakai buat bersuci. Termasuk air hujan itu juga untuk terapi ruqyah. Jadi kalau ibu mau ruqyah orang yang santet atau orang yang penuh gangguan jin, itu kalau ruqyahnya yang gampang itu suruh mandi hujan. Orangnya kalau udah kena sihir atau gangguan syaitan itu nggak mau mandi hujan. Hujan beneran loh ya, bukan hujan dibuat di hujan. Maka kalau ada orang ibu-ibu nggak boleh loh, misalnya anak-anak jangan mandi hujan nanti masuk angin beneran. Kalau dulu itu ketika mandi hujan dilarang nggak sama orang tua? Dilarang. Nggak dilarang. Nggak dong. Kalau anak ibu ibu larang. Nah, cucunya ibu kayak ibu larang bisa bertanya. Kan aneh. Dilarang. Ibu nggak dilarang nggak?
Lu kok saya nggak dilarang? Dilarang sih. Ya enggak, itu adik-adik saya mandi hujan. Coba. Makanya bapak saya mandi hujan, anak-anak saya biarin aja keluar mandi hujan. Tapi tunggu 5 menit dulu, 5 menit kan kotoran dia turun dulu. Biar mandi hujan itu sunnah, kan itu rahmat. Itu rahmat tuh, itu masuk angin ke anak. Lah maksudnya kalau anaknya sehat mandi hujan dibiarin tuh bu. Kecuali anaknya rodok greges lah, itu malah mandi hujan ya tambah greges. Paham ya? Itu salah satu terapi ruqyah. Anaknya sama cucu berarti mandi hujan biarin aja mandi hujan. Main guruan nih kalau enak seger. Mau ibu aja kalau nggak izin ya, pengen mandi hujan dong. Kalau saya nggak izin aku pengen mandi hujan loh. Betul nggak? Rumah cucunya anaknya di barang jauh mandi hujanan. Aduh payah itu. Jangan ya bu. Yang kedua, wama'ul bahr, air laut. Nah, berarti kalau nampung air hujan untuk bersuci boleh. Kemudian air laut, nah, bisa pakai untuk bersuci. Yang ketiga wama'un nahar, air sungai. Air sungai. Kemudian wama'ul bi'r, air sumur. Yang keberapa ini? Air sumur. Wama'ul ain, air mata. Oh iya air mata. Air mata. Hah? Mata air, oh gitu. Gimana sih? Terus sekarang saya mau tanya, Bu, sekarang saya mau tanya, air mata itu sebenarnya air mata kok. Dan air mata itu saya mau tanya, air mata itu normal nggak? Kecuali tampil belek, tampil belek. Tapi bicara nih kan bersuci ya. Paham nggak itu maksudnya? Nah, wa ma'ul ain, air. Terus wa ma'ul thalji, salju. Yang ketujuh wa ma'ul bar, air embun. Air mata, so menanggapi air nangis setahun langsung amin gitu ya. Bu, masih di sini nggak? Kalau tadi air salju ya, air salju atau air salju tadi? Kalau tadi kan air maul, tadi apa tadi bu? Yang bikin heboh tadi? Wah maul ini apa berarti? Hah? Kan air mata sama dengan mata. Itu loh, pintar dipakai sitik langsung. Terus yang tadi air salju. Jadi kalau yang salju itu ya di kutub utara atau di Eropa gitu ya. Wama ulbab, air dingin. Air dingin ini air dingin ya bu, air mata air dingin. Barat itu air dingin ya, air dingin. Embun juga bisa loh bu. Termasuk embun itu juga apa namanya? Termasuk apa? Air yang bisa dipakai buat. Tapi lebih tepat kalau kita berbicara di sini, albab itu adalah air dingin bu. Air dingin berarti dari kulkas gitu. Bukan embun ya. Embun itu nanti dalam kurungan. Baik. Wa ma'ul bard itu adalah air dingin. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya banyak. Kalau air langit, gini bu, sebenarnya semua air yang ada di muka bumi itu semua berasal dari langit. Semua pasti dari langit. Nah, paham nggak maksud saya? Betul nggak sih? Masih benar gitu. Dalilnya mana? Dalilnya jelas kok. Ketika bumi ini ditenggelamkan oleh hujan di zaman Nabi Nuh, itu karena hujan begitu derasnya, sehingga bumi ini tidak ada daratan sedikit. Paham ibu? Paham ya? Berarti air yang ada sampai hari ini sebenarnya adalah berasal dari langit. Misalnya, ibu pernah nggak berpikir ketika jalan-jalan misalnya ke Curug Lawi, pernah ke Curug Lawi? Pernah. Oh, kasihan.
Curug Ngawi, Curug Gunowo, CLBK dulu, Curug Ngawi Gunowo Kali Siji gitu. Itu tak pikir-pikir kan, saya nggak bisa naik atas. Sumbernya dari mana ya? Kok bisa dia mengeluarkan air ini? Padahal itu kan masih di bawah kaki gunungnya Ungaran kan. Ini air hujan yang ditampung oleh bumi ini lalu dia keluar. Dan itu nggak pernah berhenti coba. Curug itu berarti air terjun. Itu disebut apa? Air mata. Terjun. Itu semata air. Paham ya? Misalnya kita dalilnya misalnya ditulis oleh Syekh di sini. Ma'us sama misalnya air langit itu dalilnya surah Al-Anfal ayat 11. Dan dalil-dalil yang lain tapi itu adalah surah Al-Anfal ayat 11. Wa qala ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu 'alaikum, dan diturunkan atas kalian minas sama'i dari langit itu ma'an, air, liyutahhirakum bih, untuk bersuci bagi kalian. Surah Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan diturunkan atas kalian itu air dari langit untuk bersuci bagi kalian. Paham Ibu? Kalau dalilnya air laut itu ada di dalam kitab Bulughul Maram, hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram. Ya, tapi di sini ditulis hadisnya, hadis sahih. Ya, di sini disesuaikan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari. Nabi bersabda tentang masalah air laut. Nabi mengatakan, di sini dijelaskan ya, lima su'ila anil ma'il bahr. Ketika Nabi ditanya tentang air laut, Nabi mengatakan buat tahuru ma'uhu al-illu maitatuhu. Air laut itu suci. Ya, air laut itu suci dan halal bangkai yang berada di dalam. Berarti air laut itu suci, bisa dipakai buat wudu, mandi dan seterusnya, membersihkan najis. Bahkan bangkai yang berada dalam itu halal. Tapi bukan bangkai itik, bangkai kambing, sapi, lebih halal, bukan. Maksudnya seluruh binatang yang tinggal di air laut itu halal dimakan. Bahkan bangkainya aja itu halal, tapi nggak toib loh kalau bangkai itu. Jadi termasuk gurita, ikan paus, ikan hiu. Kalau ada yang mau makan buta yang gede silahkan, aku nggak bilang. Nah itu halal. Oh bangkainya dia halal. Termasuk binatang-binatang yang dia itu dari sungai. Termasuk kan nanti sungai itu kan mengalir kemana? Berarti seluruh binatang sungai itu kepiting itu halal loh Bu. Berarti kepiting air laut dengan air tawar itu halal. Baru tahu dong? Nah kita nggak bahas itu. Kita bahas. Oh jadi takut gue loh ini bahasnya. Malah takut nanti tak takon ya. Berarti boleh Ustaz masa kepiting rajungan ya? Kalau takon makanan. Nah, meskipun udah dipancing siti ya langsung. Kemudian, ya jangan sekarang. Nah ini masalah suci kok malah makanan. Bu, berarti kalau air tadi apa? Air laut dan air sungai sama ya? Sama-sama dalilnya seperti tadi. Sekarang adalah air ma'ul bir, air sumur. Air sumur itu kan sumber air juga tuh. Air sumur ya, air sumur itu dalilnya mana? Hadis dari sahabat Sahal bin Sa'id atau dari sahabat Sahal radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qalu ya Rasulullah innaka tatawaddu min bi'rin bidu'ati wa fiha ma yunji'an nasi wal haidi wal junubi faqala Rasulullah al-ma'u tahur la yunajjisu syai'un. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini gini Bu, sahabat Sahal itu meriwayatkan satu hadis. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau berwudu dengan air sumur, dan di dalamnya itu yunajjin nasi, dan di dalamnya itu mungkin orang ada yang ada manusia yang. Jadi gini Bu, Nabi SAW itu pernah berwudu dengan air sumur. Sementara banyak manusia yang pernah haid di situ, mandi junub di situ. Maksudnya pernah menggunakan air sumur yang sama.
Itu gimana hukumnya Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-ma'u tuhur. Air itu adalah tuhur. Air itu suci asal muasalnya. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang mampu bisa menajisi sesuatu. Jadi ada dalil lagi Bu ya. Air itu ketika dikatakan suci dalam kita berwudu malam itu kalau berubah ketika tidak berubah pada 3 hal. Air itu tetap suci kalau tidak berubah 3 hal dalamnya. Pertama apa? Warna, rasa sama bau. Jadi kalau berubah warnanya, rasanya enggak, baunya enggak, berarti tidak bisa dipakai buat bersuci. Paham? Contoh, saya ulangin ya. Pokoknya air itu selama. Nah ini, air itu harus untuk saya bilang tehnya dia alhamdulillah. Kalau ucap gitu. Bu, misalnya air, anggap ini kan air ya. Air anggapnya harus suci. Air itu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Warna, bau, dan rasa. Maka air itu bersih. Kalau Imam Syafi'i mengatakan suci dari mensucikan. Paham ya? Tapi kalau air itu berubah warnanya, yang dua enggak, boleh nggak buat bersuci? Nggak boleh. Tapi kalau air sumur, kan ada yang warnanya coklat. Itu bukan berarti dia nggak boleh dipakai buat bersuci, karena dasar tanahnya itu kan merah. Kalau sumur dasarnya itu banyak pasir atau batu, pasti bening. Betul apa tidak? Paham ya Bu? Sungai itu kan tergantung tanahnya. Kalau tanahnya tanah merah, paham? Pasti warnanya butek. Ibu paham maksud saya? Warnanya bisa jadi coklat itu air, tergantung dasarnya. Tapi kalau dasarnya itu batu, pasir, pasti bening zen. Nah sekarang terbalik. Misalnya airnya seperti ini, baunya udah berubah, rasanya pasti berubah, tapi warnanya nggak berubah. Boleh nggak dipakai untuk suci? Boleh. Air apa itu? Boleh nggak diminum? Silakan. Tak boleh. Paham ya Bu? Terus kemudian banyak lagi dalil-dalil tentang misalnya ada sumber mata air ya. Air mata tuh, mata air. Air mata. Nah itu hadisnya banyak ya Ibu. Itu hadisnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis sebagaimana Nabi SAW itu ketika sholat setelah takbiratul ihram itu selalu membaca doa ini, doa istiftah ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, bil ma'i was salji wal barad. Ini dalil tentang air yang dipakai bisa buat bersuci dari hadas dan najis. Paham Ibu? Baik, sampai sini paham ya? Itu jenis airnya ya Bu. Jenis. Kenapa Ibu perlu kita bahas jenis air? Karena nanti kalau Ibu gak paham tentang jenis air ini, untuk bersuci nanti bingung. Contoh, saya pernah itu sengaja dengan murid-murid naik ke atas Gunung Ungaran 2 kali atau 3 kali, kurang lebih lah. 2 kali di perumahan terus turun, nggak berhasil, sekalinya langsung naik ke atas. Itu tujuannya apa? Dan berarti 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Masih naik lagi, masih kuat ya? Masih 30-an sekarang, ketahuan misalnya. Sekarang udah nggak kuat ya? Gunung Pati aja lah. Itu sampai di atas itu saya praktekkan sampai di atas Gunung Muria pada saat itu. Tapi bukan boleh wangsit ya Gunung Muria. Di sana mempraktekkan wudhu dengan air embun. Air embun itu yang menempel di bisa kok, siapa bilang nggak bisa? Bisa. Nggak boleh tayamum, mau ada air kok. Air embunnya ono itu. Ya, bagaimana mempraktekannya? Perlu zaman sekarang apa? Healing, healing. Refreshing. Healing itu maksudnya itu supaya sehat. Sekarang bahasanya keliru-keliru. Mau refreshing aja diganti healing, bilang. Akhirnya healing tuh healing. Nah, ibu-ibu muda sekarang healing yuk. Refreshing. Refreshing tuh di sini, healing tuh di sini. Oleh penemangan, foto-foto, selfie. Ya enggak? Baik, lalu kita bahas lagi Bu.
Tsumma al-miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu dibagi 4 jenis. Kalau tadi kan air yang diperbolehkan untuk bersuci, ada 7 ya. Sekarang air itu dibagi 4 jenis. Pertama, tahirun mutahhara ghairu makruh wa huwal ma'ul mutlaq. Pertama adalah jenis yang pertama adalah air mutlak. Air yang suci lagi mensucikan tapi tidak makruh, air mutlak. Air mutlak. Air mutlak itu apa, Bu? Suci ya, seperti air angin, air laut, air itu. Kemudian wa tahiru, kalau ini kan air yang suci lagi mensucikan tidak makruh, air mutlak. Yang kedua, wa tahiru air yang suci lagi mensucikan tapi dia makruh. Namanya adalah al-ma'un mashmash. Jadi air yang suci lagi mensuci tapi makruh. Ibu tahu nggak apa itu? Ibu kalau pernah ikut madrasah harus saya tahu. Apa itu? Air ini, Bu, wa al-ma'ul mushmis ini bisa disebut air yang sudah kena jeret matahari. Air yang kena kayak kolam itu, kalau kena sinar matahari itu kan biasanya kan sudah berubah apa nih? Warnanya bisa berubah ya? Ya, untuk kurang jernih lah ya. Yaitu air yang al-ma'ul disebut mushmis. Mushmis ini al-ma'ul mushmis atau mushmas. Dan mushmis ini air yang kena sinar matahari itu loh. Dia makruh karena memang bisa merubah apa? Tapi kalau sungai sama laut kan enggak, Bu. Maksudnya mungkin air yang di kolam itu loh. Di kolam kena air gitu, kena matahari terus gitu. Paham maksud saya? Air yang ditaruh di tong misalnya gitu, kena matahari. Ya, namanya adalah al-ma'ul musyam, bisa mushmis atau mashmas. Kemudian adalah wa tahirul ghairu mutahhar. Air yang ketiga adalah wa tahirul ghairu mutahhar. Air yang suci tapi tidak bisa buat bersuci. Langsung kopi. Iya benar. Ibu Pak cerdas ya. Air teh gitu ya. Air yang mustakmal, namanya air yang suci tapi tidak bisa buat bersuci. Suci tapi tidak bisa buat bersuci atau disebut air mustakmal. Air mustakmal itu apa, Bu? Air yang sudah dicampur-campur atau air yang sudah digunakan seperti teh, kopi, susu, terus apa lagi, Bu? Pokari sweet. Bukan. Langsung pikiran degan pakai selasih ya. Oh, soto jeruk itu tipis, dikasih lidah buaya, mana, Bu? Kok nggak tadi koko enak buaya, mesti jam sakit. Mikirin degan ya Allah. Apa yang mau dikirim ke saya? Ya Allah. Paham ya, Bu? Paham ya? Itu yang saya bilang tadi, air yang tahirun ghairu mutahhar, air yang suci tapi tidak bisa bersuci atau air mustakmal itu seperti tadi, Bu, yang saya katakan tadi, yang dia berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Itu mustakmal. Paham ya? Kemudian yang terakhir wa ma'un najasun, air yang air yang bernajis. Air najis jelas nggak boleh ya. Air yang bernajis itu banyak yang sudah tercemar ya. Nah, baik. Ini kenapa kita bahas ini, Bu? Karena maksud saya, maksud penulis kitab ini, biar kita ini memahami dulu jenis air yang bisa digunakan, jenis alatnya, zat atau alat yang bisa membersihkan najis dan hadas. Karena memang ada satu kaidah
Hadis Nabi SAW itu air dengan air atau atau nah, jadi ada satu kaidah air itu dengan air. Air itu dengan air. Maksudnya apa tuh air dengan air? Kalau orang itu sudah keluar air pada dirinya harus bersih dengan air. Contoh orang yang junub itu berarti keluar maninya. Berarti membersihkan dengan orang yang kencing BAK juga maaf BAB pup gitu misalnya. Iya berarti bersihnya dengan bukan dengan tisu. Itu dibuat hati. Soalnya banyak nih umat-umat ini atau mbak-mbak gitu, maksud kamar mandi cuma nggak ada air tuh nggak ngerti pakai tisu tok. Buat BAK-nya rata-rata BAK pakai tisu basah lagi. Tisu basah itu, tisu basahnya bau apa tuh? Ada parfumnya itu, wanginya udah berubah, tuh nggak sah gitu. Coba baru sholat di Masjidil Haram, tok. Awas sholat. Ya kan saya yakin ada di antara ibu-ibu tuh bawa tisu basah untuk dia. Apalagi semenjak COVID ini kan di toilet umum dia nggak mau pakai air putih kawat, jadi dia pakai tisu basah itu. Entah mau habis BAK, habis pup lagi nggak mau dia pakai itu. Berminggu sholat, tidak sah. Ya kan tetap masih ada wanginya, Bu. Ya kan nggak boleh. Kan tadi itu berarti air mustakmal loh. Coba kalau udah bercampur wangi air mustakmal ya? Ya. Betul apa tidak? Iya, itu nggak boleh. Kan udah luar biasa Imam Syafi'i ketika membagi air ini aja, air mutlak berarti boleh. Kemudian air yang apa tadi? Mas tadi tuh Bu, air yang dia bersuci untuk bersuci lagi mensucikan tapi makruh. Air yang kena sinar matahari. Berarti itu masih boleh. Iya nggak boleh air mustahmal. Air mustahmal dia tadi itu tisu basah, ono wangi ini, itu enggak itu. Panas. Sama nggak dengan air yang kena matahari? Sama kan? Sama wong Nabi itu dalam satu riwayat itu pernah pas musim dingin di Madinah itu Nabi itu memasak air untuk dia berwudu. Berarti boleh. Tapi ketika memasak air jangan campur gula ya. Yang penting kan masak air panas toh. Itu termasuk apa tadi? Air yang suci lagi mensucikan tapi dia makruh di sini seperti air kena mata. Tapi kalau air panas tadi nggak disebut makruh. Karena kan dia asal air mutlak kalau dia. Iya, itu termasuk air mutlak boleh. Paham ya? Ibu paham? Baik, ibu yang akan oleh Allah. Saya ingin melompat aja rasanya supaya ibu ini bisa cepat paham. Ya. Sumur kan nggak kena matahari tuh. Hah? Apa? Nggak ditutup tuh. Ya enggak tuh itu kan berasal dari bawah, nggak dari atas. Kalau di desa-desa itu nggak ditutup ya. Jadi kalau ada titik masuk, betul ya? Orang dijar kayak mana? Subhanallah. Pokoknya selagi warnanya nggak berubah, rasanya baunya ya boleh. Tapi kalau sudah masukkan bangkai sesuatu ya nggak boleh dipakai. Nggak boleh. Makanya bingung juga ya kalau itu air yang banyak favorit itu sebenarnya nggak boleh. Itu mustakmal. Kalau air yang favoritnya terlalu banyak ya. Kalau yang air pump kan bagaimanapun ada favoritnya. Mau gimana? Ya selama ibu nggak mencium favoritnya nggak apa? Hah? Iya ya pakai nggak apa? Itu ya Bu. Bu, udah paham ya? Sekarang saya ingin cepat aja. Kita akan bagi hadas. Hadas itu terbagi dua ya, hadas kecil dan hadas besar.
hadas kecil dan hadas besar ya. Walaupun di sini dia najis dulu. Hadas kecil jelas ya Bu. Kita langsung bagi ini aja ya. Kita langsung bagi apa namanya ini, perbuatan-perbuatannya. Kalau hadas kecil jelas orang yang tertidur itu berhadas kecil. Berarti orang yang tidur itu pasti dia berhadas kecil. Terus orang yang BAK, BAB itu berhadas kecil tuh Bu. Hadas besar. Hadas besar itu BAB. BAB itu walaupun besar tapi kan berhadas kecil. Paham ya? Saya ulangin. Orang yang tidur, bangun tidur, berarti tidur berhadas kecil. Terus lagi BAK, BAB itu berhadas kecil. Terus kemudian ya buang angin, bahasanya udah halus Bu. Oh Jawa tuh jenengan tuh Bu. Kudune kula niku sing ngomong kentut lho ya. Jangan jenengan ngomong Jawa nek udah halus kok buang angin. Enggak apa-apa. Memang kalau sama makna itu memang kudu sadar. Bapak pasti kalah kabeh. Tapi sama gurunya guru Dunan ya. Setelah itu Bu, kalau madzhab Syafi'i ya dikatakan berhadas. Ini madzhab Syafi'i ya dikatakan berhadas kecil itu adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Itu berhadas itu. Batal wudunya soalnya itu berhadas. Kalau suami wudu megang istri itu ada yang kalau Syafi'i sabar. Gimana Mbak Vita? Kalau madzhab Syafi'i batal. Ini madzhab Syafi'i kan kita bicara madzhab Syafi'i. Nanti madzhab Hambali kan belum, jumhur ulama kan belum. Sabar. Ini madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i Kenapa Bu madzhab Syafi'i batal? Itulah kehati-hatian Imam Syafi'i. Karena siapa yang bisa menilai, siapa yang bisa memastikan kalau suami istri ketika misalnya berpegangan tidak timbul rangsangan satu di antara yang lainnya. Kan maaf ya, sensitivitasnya manusia satu lain kan beda-beda. Betul nggak? Manusia delok ini langsung itu ada. Manusia dipegang sedikit, gitu ada. Tapi ada yang dipegang ini apa-apa. Makanya Imam Syafi'i bukan saya, maaf ya Bu. Pendapat Imam Syafi'i ini bisa dibenarkan karena nggak bisa digeneralisir. Orang yang memegang pasangannya itu tidak terangsang, nggak semuanya Bu. Kalau Kanjeng Nabi benar hadisnya tadi, Nabi itu ketika habis berwudu, sholat ke Masjid Nabawi, nyiumin istri-istrinya, nggak berwudu lagi. Nabi, kalau model kayak sebagian suami jenengan, misal, kan saya belum bilang beneran. Makanya nggak salah Mbak Vita nanya itu kalau Syafi'i nyentuhin itu batal. Paham ya? Kalau muridnya madzhab Hambali itu nggak batal. Tapi benar juga kan pikir-pikir, benar juga Imam Syafi'i ya. Kalau misalnya Imam Syafi'i tidak berpendapat demikian, setiap kondisi orang beda-beda loh. Paham Ibu ya? Karena memang yang paling kuat ketika bersentuhan lalu terangsang itu batal wudunya. Ibu paham ya? Itu jelas, itu jumhur ulama sepakat. Bersentuhan dengan lawan jenis, baik itu pasangan, terangsang dia batal wudunya. Berarti dia berhadas maksud saya. Berhadas kecil, paham Ibu maksud saya? Nah, sekarang bisa nggak kita generalisir? Orang itu semua kalau megang itu nggak terangsang, bisa nggak? Oh, sing apa tuh? Cisplang dulu, cepat. Oh, sing lambat. Megang orang terangsang tenaga ini kan ilmu Bu. Ibu biasa saja. Ini kita bicara ini belum loh Bu, belum. Nanti kalau udah sampai bagian itu Ibu jangan malu-malu ya. Ini nanti kan sampai ke situ tetap aja. Apa? Lah kan saya sudah ngomong kalau Ibu madzhab Syafi'i batal. Lah kalau Ibu pakai madzhab Hambali, Ibu nggak terangsang nggak apa-apa. Kalau suami terangsang dia yang batal. Paham nggak maksud saya? Maka kita kasih cara umum dulu kan madzhab Syafi'i itu. Bicara madzhab Syafi'i dulu nih. Nah, jelas berhadas kecil itu apabila bersentuhan lawan jenis itu berhadas kecil. Paham Ibu ya? Berhadas kecil lagi apa Bu? Apa?
Tadi apa? Bisa apa lagi? Jangan bilang kentut ya. Terbesar kecil. Tadi apa lagi? Buang angin. Kok buang angin sih? Biar sentuhan. Bukan sebelumnya, pertama. Itu buang air kecil, buang air besar, buang angin, bersentuhan kaki perempuan, sengaja atau tidak sengaja, itu berhadas kecil. Makanya jangan nyalakan orang dulu. Jangan semua saya itu mana Syafi'i, tidak apa-apa, santai aja kita. Walaupun saya waktu guyu kalau tanah suci, no? Kalau masuk lift atau ibunya mau masuk lift, mesti gini, mas, jangan dekat mas, aku sudah lucu mas. Dalam hatiku, terus siapa sih menyentuh jenengan dalam hatiku? Udah kayak raja. Kembali. Cuman maksud saya cerita itu ibu-ibu Indonesia itu, mungkinnya sudah pakai jilbab, ininya sudah dipakai jilbab tentu ya. Dia sudah ditutup ininya dengan sarung tangan. Khususnya ini, mas jangan cedak-cedak ya. Terus cedain ibunya siapa? Dalam hati saya, tanah suci tapi saya kebatin sih ngapain loh astagfirullahaladzim. Meguyu nahan, tanah suci bu nahan. Aku kapan sekarang itu? Terus Batak saya sama. Aku yang ngerti jenengan Syafi'i ya, aku yang belajar Syafi'i tapi nggak mungkin saya nyentuh jenengan toh bu. Jenengan misalnya ini Syafi'i ya, nanti ketika di depan Ka'bah jenengan sudah kembali kan nggak lucu. Ya sudah selama di sana kembali aja. Tapi jangan kemudian dipegang juga tuh bapak-bapaknya. Nah, mentang-mentang kembali langsung dipegang. Kalau yang dipegang udah berwudu tuh udah gitu. Batal Ustaz itu makanya jangan dipegang Ustaz pas di tangan suci repot. Ustaz tunggu Ustaz dipegang pula lagi misalnya. Jadi makanya ketarik melorot hati-hati ya. Ini perlu tak sampaikan loh. Kalau dipegang, mau tukang jangan dipegang. Ujungnya yang dipegang bukan Ustaz yang dipegang. Pernah kejadian kan malah Ustaz yang dipegang. Ujung-ujungnya malah aku sih dipegang. Coba ya, saya ngomong aja ujung Ustaz yang dipegang. Ustaznya bisa batal tuh. Itu repot dia. Ibu senang banget kalau bicara aku ya. Itu ya Bu. Demikian itu yang berhadas kecil ya, kurang lebih itu. Kalau berhadas besar, siapa saja orang yang junub. Orang yang junub berarti habis jima ya. Ya. Terus yang kedua orang yang keluar mani. Keluar mani itu nggak harus junub. Paham ya Bu? Ada yang karena masturbasi, ada yang onani. Baik laki dan perempuan. Siapa lagi berhadas besar? Haid, nifas, itu berhadas besar. Yang mengharuskan dia mandi. Pokoknya sesuatu yang mengharuskan dia mandi berhadas. Ibu paham maksud saya? Baik. Terus ibu yang dilakukan oleh Allah, kalau nanti berkaitan dengan apa namanya ini, dengan mandi mayit dan seterusnya, itu kan kalau orang habis mandi mayit kan disarankan dia mandi, disunahkan dia mandi atau cukup. Maka orang yang memandikan mayit itu bisa dikategorikan ya, kalau saya salah kembali Allah Ta'ala. Karena sunnahnya sunnah itu tidak wajib. Seseorang baru habis mandikan mayit kan diperintahkan mandi. Yang mandikan mayit itu, paham ya? Urusan biasa harus mandi. Tapi kalau tak mandi, dia boleh diganti dengan wudu kalau untuk sholat. Apakah dia dikatakan hadis besar? Sulit, mungkin dia berhadas kecil masuk. Kalau saya berpendapat ya, di tempat saya bisa orang yang memandikan mayit, kalau dia nggak bisa mandi, sementara waktu sholat datang, boleh tak dia sholat? Berarti dia berhadas. Sunnahnya mandi. Sunnah loh, bukan wajib loh. Seperti mandi Jumat. Mandi Jumat itu termasuk sunnah muakkad. Gitu ya. Baik. Kalau najis, najis. Sekarang kita berbicara najis. Najis itu yang berasal dari diri kita dulu ya, dari diri kita. Najis itu yang berasal dari diri kita itu adalah ghaitul insani wa bauli, air kencing dan air pup, air kencing dan pup.
itu termasuk najis. Berarti satu, air kencing. Dua, kotoran manusia. Yang ketiga, al-madi. Madi. Satu, air kencing. Dua, tadi saya ngomong begitu kan? Itu menunjukkan itu fokus. Ketiga, madi. Apa itu air madi? Ibu, madi itu ma'adakikun lizau'a. Ma'un dakikun lazajun yukhraju 'inda syahwati kalmula'ibati atau tadkirul jima'i atau iradati. Jadi madi itu adalah intinya air yang keluar karena daya rangsang. Air yang keluar karena rangsangan. Itu madi. Air yang keluar karena rangsangan tubuh. Dan maaf, ini pada diri wanita paling banyak. Dan ini Masya Allah Bu ya, ini saya juga sampaikan. Ibu ya, harusnya ada bapak-bapak. Ini kan madi ini, itu termasuk najis Bu. Tapi dia memperbantu proses jima. Betul nggak? Ibu gak usah malu-malu ya. Karena kalau nggak ada itu sakit buat kita. Maka ibu, itu bapak-bapak terus dikasih tahu. Karena ada bapak-bapak yang nggak peduli. Udah sampai kering itu madinya istri nggak ada, tetap aja dia maksa terus untuk bersenggama sampai sakit. Itu dolim, itu nggak boleh. Kalau ada bapak-bapak yang akan dari besok ya karena kan ada model suami itu sampai maaf ini jima sampai 1 jam sampai 2 jam. Itu kalau madinya itu habis itu kan sakit bagi perempuan. Perempuan kan nggak boleh nolak, tapi suami itu harus paham. Jangan maaf ya, hubungan jima itu jangan hanya puas satu pihak, dua pihak harus sama-sama puas. Ada lagi di luar sana yang suaminya puas, istrinya nggak pernah puas. Ini panggilan banyak. Ya harus puas, aku ngomong-ngomong dan ibu selesai. Ibu sabar. Ibu harus sabar, itulah pahalanya wanita di situ. Paham ibu ya? Ibu pikiran juga mama ini. Dan ini harusnya anak-anak SMA anak ibu tuh harus paham sex education. Ini penting. Nah, karena madi ini keluar pada diri wanita paling banyak. Pada diri laki-laki itu yono. Kalau dia kecapean, ya. Kalau dia itu terangsang, kadang-kadang laki-laki itu kalau terangsang gak harus madinya yang keluar, madinya yang keluar. Tapi jumlahnya tidak lebih banyak dibandingkan wanita. Paham ya? Maka nanti ketika nanti mandi itu harus dibersihkan. Ibu paham ya? Makanya saya sarankan ya, ini nanti berkaitan dengan jima juga, ini penting. Makanya penting ini, itu nggak usah malu-malu ya, kita ilmu. Kadang-kadang yang harus dipahami, maaf ya, itu diperbolehkan boleh dalilnya. Bolehnya suami itu mendatangi di bagian farjinya istrinya, paham ya? Maaf dengan cium dan seterusnya. Tapi ketika madinya keluar, itu berarti dia mendatangi najis. Paham itu? Makanya kalau seorang suami yang paham ilmu, harusnya ketika madinya keluar itu dia jangan di situ terus. Harusnya dia jangan di situ lah. Ibu paham maksudnya? Kasih tahu mas, ojo mas laki-laki ini mas, najis lo mas, ojo diminum lo mas, najis lo. Ini ilmu loh, ibu sama ini. Ibu kalau nanya sama ustazah belum tentu bisa ditanya. Karena masalah ini yang paling paham siapa? Laki-laki ya. Ibu paham? Itu suami harus kasih tahu juga. Tapi jangan bilang mas dengarkan. Iya. Ada loh sharing, kalau ibu ngomong sama suami sharing, paham ya? Itu termasuk najis. Yang kemudian yang keempat, wadi. Bahwa ma'un abiyadun sakhiyaini yakhruju ba'dal bawl wa huwa najasun ijma'an. Yang kedua adalah wadi. Wadi itu adalah air yang dia berwarna putih keluar setelah air kencing. Jadi air wadi ini adalah air yang dia berwarna putih itu bening maksudnya, yang keluar setelah air kencing. Biasanya itu Bu, wadi ini adalah tetesan terakhir. Ini banyak sekali laki-laki perempuan banyak yang nggak paham, dan wadi ini najis. Makanya nanti saya akan sampaikan di pertemuan yang datang bagaimana nanti ketika buang air kecil itu.
ketika nanti buang air kecil itu sesuai dengan syar'i. Karena ibu-ibu nih biasanya mbak ibu-ibu nih buang air kecil itu kesusah susu. Itu tetesan terakhir itu wadi. Dia itu, saya udah memperhatikan wadi itu bentuknya kayak, maksudnya itu saya perhatikan sendiri gitu ya. Punyanya sendiri itu diperhatikan. Maksudnya ketika air kencing selesai itu ada tetesan terakhir gitu ya. Warnanya putih. Dia tidak sama dengan air kencing. Kalau air kencing yang kurang sehat kan maaf ya ketika keluar itu kan warnanya kuning gitu. Itu kan namanya itu kurang sehat, berarti kurang minum. Jadi kalau ibu udah buang air kecil itu udah warnanya kuning terus ada busa-busa itu berarti kurang minum atau kebanyakan minum kopi. Enggak, saya kan suka minum kopi. Itu kalau udah kebanyakan itu harus segera minum air putih banyak, air putih hangat. Lah biasanya kalau udah kuning nanti ada tetesan lain dia warnanya putih bening gitu tuh. Baunya tidak sama dengan air kencing, itu namanya wadi. Itu najis tuh. Ya itu najis. Paham ibu? Najis berikutnya lagi apa? Yang dari diri damul haid, darah haid. Darah nifas gimana? Sama enggak? Najis enggak? Najis. Kemudian yang keenam adalah semua daging binatang yang haram dimakan. Ini maaf, ditahan dulu. Itu yang dari diri berarti ya. Yang dari diri sendiri dulu tadi kan dari diri sendiri kan? Dari diri sendiri loh. Berarti sekarang dari luar. Dari luar berarti ibu semua kotoran binatang haram. Semua kotoran binatang yang haram. Walaupun nanti di Syafi'i itu ada macam-macamnya. Ada najis mughalladh, najis mukhaffafah dan seterusnya. Baik, kemudian yang najis lagi adalah air liur anjing. Itu berapa ketujuh ya? 8 lahmul khinzir, daging babi. Kalau tadi kan air liur anjing, yang ke-8 daging babi. Berarti seluruh yang ada pada babi itu seluruh tubuhnya kan daging tuna. Yang ke-9 maitatu, bangkai. Bangkai tuna. Ke-10 maqata'a minal hayawani wa huwa hayyun. Yang ke-10 adalah apa saja yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Apa saja yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Misalnya kayak buntut cicak gitu. Itu kan najis itu. Kemudian apa lagi? Yakni lahmun ma la yaqulu lahmun minal hayawan. Semua daging yang tidak boleh kita makan dagingnya, itu daging hewan. Berarti semua daging hewan yang diharamkan kita makan itu najis. Makanya nggak boleh itu apa namanya ini tas dari binatang haram itu nggak boleh. Jadi ular, rumput itu nggak boleh. Belalang kan bukan binatang haram, boleh dimakan. Pernah makan keripik belalang nggak? Pernah, saya nggak pernah kayak gitu. Ini boleh bu ya? Wah, saya udah terlambat ya, sini 9:30. Cukup ya? Nanti kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan akan datang. Kita akan berbicara tata cara istinja, ya bu ya. Buang air kecil yang syar'i buat laki-laki dan perempuan, dan istinjanya kayak apa? Membersihkan insyaallah ta'ala besok ya. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Salahuddin Yusuf. Jazakumullah khairan Ustaz, fi amanillah. Insyaallah ketemu besok hari Rabu. Ya, baik ibu-ibu, sudah selesai kajian pada hari ini. Semoga untuk esok kita kembali dimudahkan Allah untuk melaksanakan aktivitas majelis ilmu ini. Ya, itu aja ibu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi infak hari ini, alhamdulillah mendapatkan 670.000.